pembahasan kegiatan kompetensi yang ditugaskan kemarin ya. Untuk yang pertama saya akan membahas nomor 2. Jadi di soal itu, jika ukuran sisi suatu segitiga adalah 6 cm, 8 cm, dan 4 cm, apakah jenis segitiga tersebut ya? Dari soal tersebut itu kan tidak diketahui mana A, mana B, mana C, atau mana alasnya, mana tingginya, dan mana sisi miringnya ya. Jadi ketika ada soal seperti ini, ukuran yang paling panjang berarti itu sisi miring ya. Di soal kan ada 6, 8, dan 4. Nah, berarti sisi miringnya itu yang paling panjang, yaitu 8 ya. Berarti diketahui segitiga ya, sisinya itu 6, 4, dan 8 cm ya. Terus nah dari sini berarti yang paling panjang itu kan 8, berarti ini sisi miring. Nah yang sisanya itu berarti alas dan tingginya. Berarti yang ditanyakannya itu jenis segitiga ya, jenis segitiga. Berarti jawab. Nah dari informasi di atas berarti sisi miringnya 8 cm ya. Nah, berarti kita tinggal pakai rumus yang sebelumnya ya, berarti yang menentukan jenis segitiga ya. Kita lihat bahwa jika A kuadrat lebih besar daripada B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Nah, A kuadrat di sini berarti sisi miring ya. Dan ketika A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip ya. Berarti kita tinggal kuadratkan semuanya ya. Kalian bisa langsung seperti ini ya, misalkan nah seperti ini, atau bisa satu-satu ya. Jadi misalkan ini kan berarti A kuadrat ya, berarti A kuadrat sama dengan 8 kuadrat ya, misalkan berarti 64. Terus yang sini berarti B kuadrat, berarti 6 kuadrat sama dengan 36. Terus C kuadrat sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, karena rumusnya yang ini ya, berarti kita tambahkan antara B dan C ya. Kita lihat hasilnya lebih besar dari A kuadrat atau lebih kecil ya. Berarti B kuadrat ditambah C kuadrat ya, berarti sama dengan 36 ditambah 16, hasilnya itu 52. Nah, 52 itu ternyata lebih kecil dari A kuadrat, berarti A kuadrat lebih besar daripada B kuadrat plus C kuadrat. Berarti A kuadratnya itu kan 64 kuadrat ya, lebih besar, 64 lebih besar dari 52. Berarti segitiga tersebut tumpul ya, seperti ini ya. Itu cara menentukan jenis segitiga ya. Jadi pertama kuncinya itu kita harus tahu mana sisi miringnya ya. Jadi ketika ada soal seperti ini, sisi miringnya itu pasti ukuran yang paling panjang, itu sisi miringnya. Dari yang lainnya itu alas sama tingginya. Untuk selanjutnya yaitu nomor 3 ya. Untuk di soal diketahui segitiga ABCD dengan AB 7 cm, BC 8 cm, dan AC 12 cm ya. Ini nomor 3. Diketahui segitiga ABC ya. AB-nya 7 cm, BC-nya 8 cm, dan CA sama dengan 12 cm ya. Terus yang ditanyakan RA itu tunjukkan ya segitiga ABC tumpul, yang B sudut tumpulnya ya, sudut. Nah
dari informasi yang ada di soal, kita lihat mana yang paling panjang antara 7, 8, dan 12 ya. Berarti sisi miringnya itu yang paling panjang, berarti sisi miringnya itu CA ya, berarti 12 cm. Nah, ini sisi miring. Nah, berarti karena di A itu kan tentukan segitiga tersebut tumpul ya, tunjukkan ya. Berarti A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat ya. A kuadrat ini itu kan sisi miring, berarti yang 12. Berarti 12 kuadrat. B kuadratnya itu kita ambil saja salah satu ya. Berarti 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 12 kuadrat 144 ya. Lebih besar dari 49 ditambah 64 ya. 144 lebih besar 49 ditambah 64. Hasilnya itu 113. Nah, ini tuh terbukti ya. Berarti 144 itu lebih besar dari 133. Berarti segitiga tersebut terbukti tumpul ya. Jadi segitiga ABC tumpul. Nah, ini untuk nomor A ya. Untuk nomor B, nah, untuk menentukan mana segitiga yang mana sudut yang tumpulnya, kita tinggal gambar dulu ya. Sekarang ini A, ini B, ini C ya. Untuk AC atau CA ini kan berarti 12. Yang ini itu 8. Yang ini itu 7. Ya, berarti sudut tumpulnya itu yang sudut B. Nah, untuk menuliskannya, kalian bisa menulis dengan cara ini, misalkan cara penulisan ya. Cara penulisan sudut ya. Untuk cara penulisan sudut saya lihat masih banyak yang salah ya. Jadi untuk penulisan sudut kalian bisa langsung menulis sudut B ya. Atau kalian juga bisa menulis dengan simbol ini, simbol sudut ya, sudut B. Atau kalian juga bisa menulis dengan cara sudut ABC ya. ABC. Kalian ingat, ketika sudut yang dimaksud itu sudut B, maka menulisnya itu B-nya itu harus di tengah ya. Jadi jangan, misalkan kalian mau menuliskan sudut A ya, misalkan, nah kalian itu harus menulisnya itu berarti sudut BAC ya, jangan ABC atau juga jangan ACB ya. Jadi sudut yang kita maksud itu harus berada di tengah-tengah abjadnya ya. Misalkan ini kan yang kita maksud sudut B ya, kita menuliskan sudut ABC ya, jadi jangan BCA atau mungkin CAB ya, karena dengan penulisan yang salah maka sudut yang dimaksud juga salah ya. Untuk selanjutnya saya akan membahas uji kompetensi yang nomor 2-nya ya. Berarti di sana itu ada sebuah gambar ya, dan soalnya itu tentukan panjang PQ dan panjang PR ya. Berarti sebelumnya saya akan menggambar dulu gambarnya ya. Ini itu 45 derajat, ini 30 derajat. Nah, di soal itu diketahui bahwa RQ-nya itu atau QR-nya itu 6 cm ya. Nah, kalian itu harus ingat, ini itu ada sifat-sifat tertentu ya untuk segitiga ya. Berarti ketika ada segitiga yang salah satu sudutnya 45 derajat ya, berarti ini juga 45 derajat. Nah, berarti ini itu 90 ya, berarti ini juga 90. Nah, ketika salah satunya 30 derajat, berarti yang lainnya itu berarti 60 derajat ya. Nah, kalian bisa lihat lagi untuk materi yang perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus ya. Nah, kalian bisa baca lagi yang ini ya. Nah, di soal itu kan yang diketahuinya itu berarti panjang QR ya. Jadi QR sama dengan 6 cm ya. Terus ditanyakan ya, yang ditanyakannya itu PQ dan PR ya. Terus jawab ya. Nah, untuk cara menjawabnya, berarti langkah pertama di sana kan ada QR sama dengan 6 cm. Nah, QR ini itu kan ada sifat atau dalam segitiga bahwa
yang ini, bahwa sisi miringnya itu terbentuk dari A akar 2 ya. A-nya itu berarti sisi-sisi dari segitiga ya. Ini itu berarti segitiga sama kaki ya. Nah, berarti QL sama dengan A akar 2, berarti sama dengan 6 ya. Nah, berarti untuk A-nya itu A sama dengan 3 akar 2 ya. Kenapa bisa 3 akar 2? Jadi ini kan akarnya itu kan, akar 2 itu kan tidak bisa dibagi ya. Jadi ini kan harusnya gini. Ini harusnya itu, ini harusnya 6 per akar 2 ya. Karena akar 2 itu nggak bisa dibagi langsung, berarti kita kalikan dengan bilangan sejenisnya. Berarti akar 2 dibagi akar 2 ya. Kenapa bisa dibagi akar 2 per akar 2? Karena ini kan ketika akar 2 dibagi akar 2 kan hasilnya 1. Berarti kan berapapun bilangan yang dikalikan 1 itu kan tidak berpengaruh ya. Jadi ini itu maksudnya karena akar 2 tidak bisa langsung dikerjakan, tidak langsung bisa dioperasikan, jadi kita harus mengalikannya dulu dengan bilangan sejenisnya ya. Sama dengan 6 dikali akar 2 ya. 6 dikali akar 2 berarti 6 akar 2 per akar 2 dikali akar 2. Nah, ketika ada akar dikali akar berarti akarnya itu hilang, berarti jadi 2 ya. Berarti ini kan 6, ini 2, berarti bisa disederhanakan ya. Dibagi 2 berarti yang ini tinggal 3, yang ini tinggal 1. Ya, berarti 3 akar 2. Nah, ini ketemu, berarti A-nya itu berarti 3 akar 2 ya. Karena A itu berarti sisi-sisi dari segitiga yang ini, berarti RS sama QS-nya itu ketemu. Hasilnya itu 3 akar 2. Nah, untuk selanjutnya berarti kita mencari PS-nya dulu ya. Karena itu kan yang dicarinya itu kan disuruhnya itu PQ sama PR ya. Berarti kita bisa mencari dulu PS-nya ya. Berarti tadi kan berarti QS itu kan 3 akar 2 ya. Nah, untuk PS berarti 3 akar 2 dikali akar 3 ya. Kenapa bisa seperti ini? Kita lihat lagi di sifat dari segitiga ya. Ketika ini, jadi ketika yang satu-satunya itu 30 derajat, maka sisi yang panjangnya atau yang sudutnya itu antara 30 derajat dan 90 derajat, ini itu A akar 3 ya. Berarti kita jangan terus seperti ini ya. Berarti PS itu A akar 3 ya. Yang ini itu berarti A akar 3. Karena A-nya itu tadi 3 akar 2, berarti 3 akar 2, ini kan A-nya, dikali akar 3. Ingat ya, di depan akar itu berarti ada angka 1 ya. Berarti tinggal 3 kali 1 berarti 3 akar 2 dikali akar 3. Nah, ketika ada perkalian akar tapi angkanya berbeda ya, berarti tinggal kita kalikan saja yang dalamnya. 2 kali 3 berarti 6. 3 akar 6. Nah, berarti PS-nya itu 3 akar 6. Untuk selanjutnya kita cari PQ-nya dulu ya. Berarti PQ sama dengan, ingat lagi sifat segitiga yang tadi ya. Berarti PQ itu 2A ya. Berarti sama dengan 2 dikali 3 akar 2 ya. Ini A-nya 2 dikali 3 berarti 6 akar 2. Nah, ini PQ-nya sudah ketemu, PS-nya sudah ketemu. Berarti untuk selanjutnya kita cari PR ya. Untuk PR berarti RS ditambah PS ya. Nah, untuk selanjutnya kita cari PR ya. PR-nya itu berarti PS ditambah RS ya. Untuk PS-nya kan tadi 3 akar 6 ya, ditambah RS itu kan tadi A, berarti 3 akar 2 ya. Kita lihat dari sini, ini kan tidak ada yang bisa dioperasikan ya, karena berbeda ya, karena ini kan ini akar 6, ini akar 3. Nah, untuk selanjutnya nomor 3 ya.
Nomor 3 itu soalnya sebuah persegi panjang mempunyai perbandingan panjang dan lebar 3 banding akar 2 ya. Berarti kita sambil menulis informasinya diketahui. Perbandingan panjang banding lebar persegi panjang sama dengan 3 banding 2 ya. Nah, jika keliling persegi panjang tersebut adalah 70 cm, jadi KLL persegi panjang sama dengan 70 cm. Tentukan panjang diagonal sisi persegi panjang tersebut ya. Berarti ditanya diagonal sisi ya. Berarti diagonal sisi itu kan, misalnya ini persegi panjang, nah ini itu diagonal sisi ya. Bisa ke sini atau bisa ke sini ya. Ini itu yang ditanyakan itu diagonal sisi. Berarti jawab. Nah, untuk menjawabnya itu kita harus tahu mana panjangnya dan mana bukan mana panjang. Berarti kita harus tahu berapa panjangnya dan berapa lebarnya ya. Kita harus ingat bahwa keliling persegi panjang itu kan rumusnya 2 panjang ditambah lebar ya. Berarti kelilingnya itu kan 70. 2 panjang tambah lebar ya. Berarti panjang ditambah lebarnya itu kan ini kan kali. Berarti pindah ke sini jadi bagi ya. Atau mungkin untuk lebih bagusnya ini. Berarti 70 dibagi 2 ya. Berarti panjang ditambah lebarnya itu 35 cm. Nah, ketika setelah ini kita lihat bandingannya 3 dibanding 2 ya. Berarti kita tambahkan ya, karena ini kan perbandingan panjang tambah lebar, berarti kita tambahkan dulu 3 ditambah 2. Perbandingannya berapa? 3 ditambah 2. Ini jumlah ya. Jumlah perbandingannya 3 tambah 2 5. Berarti panjangnya itu 3/5 dikali 35 dibagi 57 dikali 3 berarti 21 cm. Nah, untuk lebarnya 2/5 dikali 35 berarti hasilnya itu 14 cm. Nah, ketika sudah ketemu panjang dan lebarnya, berarti kita lihat panjang diagonalnya ya. Yang ditanyakannya kan panjang diagonalnya ya. Karena panjang diagonal itu sama dengan sisi miring, berarti kita bisa menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Berarti A kuadrat sama dengan, misalkan ini hanya ini B-nya ya, panjangnya itu A, lebarnya panjangnya itu B dan lebarnya itu C. Berarti 21 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Berarti 21 kuadrat itu hasilnya 441 ditambah 196 ya. Ini A kuadrat. Berarti sisi diagonalnya itu A sama dengan akar 441 ditambah 196. Kita jumlahkan, berarti akar 637 cm ya. Berarti jadi diagonal sisinya akar 637 ya. Ketika susah untuk diakarkan, kalian bisa sampai sini juga, itu juga sudah dibenarkan ya jawabannya. Nah, ini itu untuk yang nomor 3. Nomor 4 ya. Untuk soal sebuah kapal berlayar dari suatu pelabuhan ya. Jauhnya itu 8 km ke utara, kemudian 8 km ke sebelah timur ya. Berapakah jarak kapal dari pelabuhan ya? Misalkan ini diketahui. Berarti kapal ke utara 8 km dan ke timur 8 km. Yang ditanyakannya itu jarak ya. Jarak
pelabuhan ke kapal. Jika kalian bingung untuk menjawabnya, kalian itu bisa lihat dari petunjuk dari soal tersebut ya. Kalian bisa menggambarnya ya. Jadi misalkan ini kan, ibaratkan ini pelabuhan ya. Si kapal itu ke utara 8 km, kemudian dia itu melaju lagi ke timur sejauh 8 km ya. Nah, yang ditanyakannya itu jarak dari pelabuhan ke kapal. Nah, ketika jarak, berarti yang ditanyakan itu yang ini ya. Jadi jarak dari pelabuhan ke kapal ya, bukan jarak tempuh yang dilalui kapal ya. Ketika sudah seperti ini kan lintasannya itu kan membentuk segitiga ya. Berarti kita bisa menggunakan dalil Pythagoras. Berarti ini itu berarti yang dicarinya itu sisi miring ya. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadratnya. Jadi, A kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 64 ditambah 64. A kuadrat sama dengan, karena yaitu 64 tambah 64, kalian bisa 64 dikali 2 ya. Berarti A sama dengan akar 64 dikali 2 ya. Berarti kita akarkan dulu yang 64-nya ya. Karena yang 2-nya itu tidak bisa diakarkan. Berarti A sama dengan akar 64, 8 akar 2. Nah, ini untuk jarak pelabuhan ke kapal ya. Jadi jarak pelabuhan dengan kapal adalah 8 akar 2. Ini untuk nomor 4.